Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Subadriah SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Daerah. Dan tak lupa juga teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Nafisatur Rahmah, yang kemudian dua rekan saya Anifatur Rahmah dan Jessica Mailani. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai materi neraca. Yang pertama, kita harus tahu pengertian neraca. Neraca adalah komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan, dalam hal ini Pemda pada tanggal tertentu. Untuk neraca ada aset yang terdiri aset lancar. Aset lancar terdiri dari kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, penyisihan piutang, belanja dibayar di muka, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang lainnya, dan persediaan. Untuk aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, akumulasi penyusutan aset tetap. Untuk aset lainnya terdiri dari tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset tak berwujud. Untuk selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek yang terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga atau PFK, pendapatan diterima di muka, utang belanja, utang jangka pendek lainnya. Untuk ekuitas terdiri dari ekuitas sendiri dan RKPPKD. Untuk ini mengenai aset sama seperti tadi, ada aset lancar dan aset lainnya. Untuk aset lancar terdiri dari kas daerah, investasi jangka pendek, penyisihan piutang, bagian lancar pinjaman kepada perusahaan daerah, bagian lancar kepada pemerintah daerah lainnya, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang lainnya, RKSKPDA, dan RKSKPDB. Selanjutnya, investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan investasi non-permanen. Untuk aset lain, dana cadangan aset lainnya, tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, dan aset lain-lain. Untuk kewajiban, ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Untuk jangka pendek, yaitu utang perhitungan pihak ketiga atau PFK, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka, utang jangka pendek lainnya. Untuk jangka panjang terdiri dari utang dalam negeri sektor perbankan, utang dalam negeri obligasi, utang jangka panjang lainnya. Untuk ekuitas sendiri. Selanjutnya mengenai akun-akun neraca, kas, dan setara kas. Kas Pemda yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari saldo rekening kas umum daerah, setara kas, uang tunai di Bendahara Umum Daerah. Untuk kas Pemda yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah terdiri dari kas di Bendahara Pengeluaran SKPD dan kas di Bendahara Penerimaan SKPD. Untuk investasi jangka pendek itu ada deposito berjangka 3-12 bulan dicatat sebesar nilai nominal deposito, dan untuk obligasi atau SUN pemerintah jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan. Untuk piutang terdiri dari bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada perusahaan daerah atau BUMD, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang pajak dan piutang retribusi atau dicatat sebesar nilai nominal, dan piutang lainnya atau dicatat sebesar nilai nominal. Selanjutnya ada persediaan dicatat sebesar biaya perolehan, biaya standar, dan nilai wajar. Di biaya perolehan sendiri diperoleh dengan pembelian dan biaya standar sendiri diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan nilai wajar diperoleh dengan cara lain, donasi atau rampasan. Mengenai investasi jangka panjang ada investasi non-permanen dan investasi permanen. Untuk non-permanen terdiri dari investasi dalam dana bergulir, investasi dalam obligasi, investasi dalam penyertaan modal proyek pembangunan. Untuk permanen
ada penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya dicatat sebesar harga perolehan. Untuk aset tetap, yaitu merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang. Contoh, pembangunan rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga. Untuk aset lainnya, ada aset tak berwujud yang terdiri dari contoh hak cipta, paten, lisensi, dan franchise software komputer. Selanjutnya ada tagihan penjualan angsuran atau piutang angsuran. Kemudian tuntutan ganti rugi atau TGR, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain. Untuk kewajiban jangka pendek, ada bagian lancar utang jangka panjang, utang bunga, utang perhitungan pihak ketiga, dan utang kepada pihak ketiga. Untuk jangka panjang bersaldo normal kredit, utang bunga bersaldo normal kredit, utang perhitungan pihak ketiga atau PFK bersaldo normal kredit, dan untuk utang kepada pihak ketiga berasal dari kontrak yang belum dibayar. Untuk mengenai kewajiban jangka panjang, ada utang dalam negeri perbankan dan utang jangka panjang lainnya. Mengenai ekuitas, yaitu kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah tutur kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan, dan bila ada yang belum paham boleh ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.